28, 1, 10 Matius 28, 1, 10 Dan pada akhir hari Sabtu, ketika hari pertama minggu itu telah terbit, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur. Dan lihatlah, ada gempa bumi yang hebat, karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga, datang, menggulingkan batu dari pintu, dan duduk di atasnya. Dan penampilannya seperti kilat, dan pakaiannya putih seperti salju. Dan para penjaga, karena takut padanya, sangat tercengang dan seolah-olah mati. Tetapi malaikat itu menjawab, berkata kepada para wanita itu, "Jangan takut, karena saya tahu bahwa Anda mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah bangkit, seperti yang dia katakan. Mari, lihatlah tempat di mana Tuhan berbaring." Karena itu pergilah segera dan beritahu murid-muridnya bahwa dia telah dibangkitkan dari kematian. Dan lihatlah, dia pergi sebelum kamu ke Galilea, di sana Anda akan melihatnya. Lihatlah, aku telah memberitahumu. Dan saat mereka buru-buru meninggalkan kubur, dengan ketakutan dan kegembiraan yang besar, mereka berlari untuk memberitahu murid-muridnya. Dan ketika mereka pergi untuk memberitahu murid-muridnya, lihatlah, Yesus bertemu dengan mereka, berkata, "Aku menyambutmu." Dan mereka datang, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, beritahu saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihatku." Matius 28, 1-10 Komentar. Kematian bukanlah akhir dari cerita pelayanan Kristus, juga bukan untuk orang Kristen. Saat kita melihat ke dalam Alkitab, Tuhan membawa banyak hamba Tuhan melalui semacam kematian ke dalam pelayanan mereka hanya untuk membangkitkan mereka, membuat mereka lebih berbuah. Yusuf adalah anak yang sombong dan manja, yang membuat saudara-saudaranya cemburu dan marah. Mereka hampir membunuhnya, tetapi menjualnya sebagai budak. Tetapi dia belajar kerendahan hati dan kepemimpinan melalui keadaan sulit yang dia hadapi dan diangkat ke posisi kedua setelah Fir'aun, menyediakan tempat berlindung yang aman bagi keluarganya di Mesir. Hari-hari terakhir, kebangkitan Kristus memiliki beberapa penerapan alegoris. Kematian dan kebangkitan kementerian Musa mungkin telah melihat dirinya sebagai penyelamat Israel di awal kehidupannya, ketika dia dibesarkan di rumah tangga Fir'aun. Musa dididik dalam semua kebijaksanaan orang Mesir dan perkasa dalam ucapan dan tindakan. Kisah Para Rasul pukul 7:22 Tetapi saya curiga dia terlalu lancang dan sombong pada waktu itu untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertindak tidak tepat. Jadi Tuhan mengirimnya ke padang gurun untuk menggembalakan domba selama 40 tahun. Dia mungkin menganggap dirinya gagal, tetapi Tuhan melatihnya dan kemudian membawanya kembali, setelah mengubah karakternya, menjadi pemimpin yang rendah hati untuk memelihara dombanya, Israel, saat mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun lagi. Daud yakin dia adalah manusia Tuhan sejak awal, setelah membunuh Goliat, ditugaskan sebagai tentara, dan kemudian diurapi oleh Nabi Samuel. Namun demikian dia tidak akan merebut apa yang diusir dari Saul, tetapi dengan rendah hati dia menunggu waktu Tuhan, dibawa ke padang gurun untuk sementara waktu, hanya untuk kembali sebagai Raja Israel yang paling terkenal, seorang pemimpin yang hebat. Satu hal yang menjadi ciri orang beriman sejati adalah mereka terus bertekun dalam iman dan penerapannya sampai akhir. Dengan demikian, apapun kematian yang mereka alami dalam hidup ini, mereka mengatasinya dengan iman dan menjadi lebih berbuah sebagai hasilnya. Karena setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5:4 Dan memang, bagi orang Kristen yang berbuah, tidak dapat dihindari bahwa mereka secara berkala akan menghadapi kematian.
setiap cabang yang berbuah dipangkasnya agar lebih berbuah. Yohanes 15:2. Tetapi pengalaman di padang belantara ini mengembangkan kedewasaan dan kualitas karakter yang membuat seseorang lebih berguna. Perilaku dalam pandangan kebangkitan-kebangkitan mengajarkan kita untuk menghormati tubuh kita dan tubuh orang lain, tidak terlibat dalam perilaku yang berbahaya dan tidak terhormat. Tubuh bukanlah untuk percabulan, tetapi untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dengan kuasanya Allah membangkitkan Tuhan dari kematian, dan Dia juga akan membangkitkan kita. 1 Korintus 6:13-14 memikirkan hal-hal yang abadi. Orang-orang percaya telah dibangkitkan secara kiasan bersama Kristus. Implikasi dari hal ini adalah mengarahkan pikiran dan hati kita pada hal-hal yang di atas. Karena itu, sejak kamu dibangkitkan bersama Kristus, arahkan hatimu pada perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3:1. Kasih karunia Allah dinyatakan dalam keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Keselamatan melibatkan pengampunan dosa, tetapi juga melibatkan penghapusan akibat dosa. Ketika kita pergi ke surga, tidak hanya dosa-dosa kita yang akan dilupakan, tetapi sifat dosa kita akan dihapuskan. Kebangkitan fisik kita adalah tanda lahiriah dari penghapusan akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut, tetapi itu hanya sementara bagi orang beriman. Tuhan membangkitkan kita bersama Kristus dan membuat kita duduk bersama di tempat surgawi di dalam Kristus Yesus, untuk menunjukkan di masa yang akan datang kekayaan kasih karunia-Nya yang tak tertandingi, yang dinyatakan dalam kebaikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Efesus 2:6-7. 1 Korintus 15 dikhususkan untuk doktrin realitas kebangkitan fisik kita di masa depan. Tapi apa implikasinya? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Jangan biarkan apapun menggerakkan Anda. Serahkanlah selalu dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15:58. Orang Kristen dapat hidup optimis tentang masa depan, mengetahui bahwa mereka dan pekerjaan mereka akan hidup selamanya.